Bab 2401, Mencari Xuanqi. Setelah Tan Yun menurunkan cairan leluhur yang mengingat jiwa, dia tiba-tiba merasa seperti pintu memori jangka panjang terbuka jauh di benaknya. Pintu memori membanjiri gambar-gambar di benaknya. Foto-foto ini adalah semua kenangan alam semesta terakhir Tan Yun. Dalam ingatannya, dia melihat semua kenangan menjadi orang tua dari dewa kuno abadi, klan, dan tumbuh bersama Ji Yuyan sebagai kekasih masa kecil. Tentu saja, itu juga termasuk cucu Xuanqi. Tan Yun mencari adegan pengalaman dengan cucu Xuanqi dalam fragmen besar memori. Gambaran yang paling mengesankan Tan Yun, sekali lagi muncul di benaknya. Tetapi dalam gambar, di kedalaman lembah ratusan bunga yang seperti mimpi, seorang pria dan seorang wanita berdiri satu sama lain. Gadis itu mengenakan gaun putih, memiliki sosok yang anggun, kulitnya seperti salju, dan pinggangnya tak tertahankan untuk menahan pinggangnya, dan dia terlalu cantik untuk memakan kembang api. Gadis dengan rok putih itu bukanlah orang lain melainkan Sun Xuanqi yang tertua, dan pemuda itu adalah Tan Yun. Long Sun Xuanqi memandang Tan Yun, matanya yang indah dipenuhi dengan air mata kesedihan. Apakah aku cantik? Cantik. Tan Yun mengangguk. Tentu saja. Chang Sun Xuanqi menyeka air matanya, dan bibir Zhu terbuka dengan ringan. Saya adalah kecantikan pertama yang diakui, dan Yuyan hanya dapat menempati peringkat kedua. Tentu saja saya cantik. Pada titik ini, Chang Sun Xuanqi menangis. Kalau begitu aku bertanya padamu, di dalam hatimu, apakah aku orang jahat? Apakah aku baik padamu? Tan Yun terdiam beberapa saat dan berkata, kamu orang jahat, tapi kamu baik padaku. Gigi Chang Sun Xuanqi menggigit bibir Zhu, untukmu, aku bisa berubah, aku tidak bisa lagi membunuh orang, aku akan menjadi orang baik, jadi maukah kamu menerimaku? Tan Yun terdiam lama dan berkata, Xuanqi, aku tahu kamu menyukaiku, maafkan aku hanya memiliki Yuyan di hatiku. Tapi dia tidak menyukaimu, kata Chang Sun Xuanqi. Tan Yun, haruskah kita membuat kesepakatan? Chang Sun Xuanqi melamar. Perjanjian apa? Long Sun Xuanqi tertawa terbahak-bahak. Waktu, biarkan waktu membuktikannya. Jika Yuyan menerima Anda dalam 100.000 tahun, maka saya akan melepaskannya dan berharap Anda bahagia. Jika 100.000 tahun telah berlalu dan dia belum menerimamu, kamu harus melepaskan dan mencoba bersamaku. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, oke. Segera, gambar memori berubah, dan itu masih di kedalaman Bai Hua Xiangu. Long Sun Xuanqi dan Tan Yun datang sesuai jadwal. Long Sun Xuanqi menatap Tan Yun dengan cinta yang dalam di matanya. 100.000 tahun telah berlalu, dan iblis yang dulu telah menghilang. Bagimu, aku belajar untuk menoleransi dan memahami. Aku belum membunuh selama 100.000 tahun, satu orang. Saya tahu. Tan Yun menatap cucu Xuanqi, matanya tergerak. Long Sun Xuanqi memandang Tan Yun dengan gelisah, dia menerimamu. Tan Yun menggelengkan kepalanya, tidak, dia menolak. Long Sun Xuanqi mengerucutkan bibirnya, dan berkata, dalam 100.000 tahun, aku benar-benar menemukan banyak hal. Biar saya perjelas bahwa Anda tidak bisa memaksakannya pada masalah emosional. Saya menanyakan sesuatu tentang janji saya hari ini. Saya harap Anda akan menjawab dengan jujur. Menghitung sejak aku ingin membunuhmu, kita sudah saling kenal selama 150.000 tahun dan 33 hari. Sampai sekarang, hatiku untukmu tidak berubah. Aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Aku ingin tahu, di hatimu, bisakah kamu menyukaiku sedikit? Kalau begitu, aku rela menjadi tua denganmu dengan kepala putih. Jika tidak, aku rela melepaskan dan berhenti mengganggumu. Saya menemukan jawabannya. Mencintai seseorang berarti bersikap baik kepada orang lain, mempertimbangkan orang lain. Bukan memaksa orang lain. Tan Yun tidak langsung berbicara, seolah memikirkan sesuatu. Melihat Tan Yun tidak menjawab, hati cucu Xuanqi seperti pisau yang dipelintir, matanya basah sesaat, tetapi dia tersenyum paksa, saya mengerti, saya harap Anda segera menemukan kebahagiaan Anda. Setelah itu, Sun Xuanqi tertua perlahan berbalik, dan setetes kilau keluar dari matanya. Ketika dia melepaskan wajahnya yang bisa dihancurkan oleh bom, Tan Yun berkata, Xuanqi, aku akui bahwa aku tidak tahu apakah perasaanku padamu sekarang adalah cinta, tapi aku yakin aku menyukaimu. Chang Sun Xuanqi berhenti, tubuhnya yang halus bergetar, air mata menetes. Tan Yun melangkah maju dan memeluk pinggangnya dari belakang cucu Xuanqi. Wow, Zhang Sun Xuanqi tiba-tiba meratap dan menangis, berbalik dan memeluk Tan Yun erat-erat,
terisak dalam diam, "Wo, orang tahu bahwa orang tua sangat cantik dan telah mencintaimu selama bertahun-tahun. Mengapa kamu mungkin tidak menyukai orang? Xuan Qi, aku minta maaf membuatmu menunggu begitu lama." Tan Yunxing berkata dengan tulus dan sungguh-sungguh, "Mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu dengan baik, dan aku akan membujuk ayahku untuk membiarkan ayahku dan ayahmu mengubah pertarungan mereka menjadi sutra giok." Lalu, ada ekspresi khawatir di mata air mata Changsun Xuan Qi. Lalu, "Maukah kamu menikah denganku di masa depan?" Tan Yun menganggukkan kepalanya, "Ya, pasti akan." Longsun Xuan Qi menangis kegirangan, berjinjit, dan mencium bibir Tan Yun seperti capung. Ketika dia ingin pergi, Tan Yun tiba-tiba meraih pinggangnya yang polos dan tersenyum, "Mengambil keuntungan dariku, apakah kamu masih ingin lari?" Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium cucu Xuan Qi, dan bocah emas dan dua seperti batu giok berciuman di lembah peri Baihua. Mengingat ini, Tan Yun, yang memiliki ingatan tentang kehidupan terakhirnya, telah mengubah suasana hatinya. Pada saat ini, dia menjadi sangat bersalah. Setetes air mata jatuh di pipi yang tampan, Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, "Xuan Qi, aku harus menemukanmu." 20 tahun kemudian, Kuil Tianmen, kamar diskusi. Di aula besar, berdiri semua keangkuhan dari 4 dewa, semua dengan hormat memandang Tan Yun ke depan. Tan Yun mengamati kerumunan, "Dengan asumsi kalian semua, ada satu hal untuk ditanyakan kepada kalian semua." Mendengar kata, "tolong," para dewa di kuil itu ketakutan. Tan Yunxing berkata dengan tulus, "Dulu ada seorang wanita yang sangat mencintaiku, tetapi aku kehilangan dia, jadi aku ingin meminta kalian semua untuk membantuku menemukannya di 4 dewa. Jangan lewatkan tempat di 4 dewa, kan?" Mendengar ini, penguasa Dongzu memimpin dan berkata, "Tuan, yakinlah bahwa bawahan Anda akan memobilisasi seluruh alam dewa Dongzu untuk bertanggung jawab untuk menegakkan alam dewa Dongzu." Suge penguasa Nanzu tidak menyesal, dan benar-benar berkata, "Bawahan bertanggung jawab atas domain Dewa Nanzu." Selanjutnya, Yang Mulia dari semua kekuatan merespons. Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam, dia melambaikan tangan kanannya dan melepaskan kekuatan leluhur, memadatkan potret. Dalam gambar, gadis dalam gaun putih dengan wajah ikan dan angsa liar adalah cucu Xuan Qi. Semuanya, namanya Changsun Xuan Qi, dan dia seharusnya naik ke alam leluhur tinggi sedini 9 juta tahun yang lalu. Kata-kata selanjutnya adalah apa yang saya katakan padanya, "Tolong sebarkan ke 4 alam dewa secara utuh." Para dewa berkata serempak, "Tuan, tolong bicara." Tan Yun berkata dengan penuh kasih sayang, "Xuan Qi, jika kamu masih hidup, jika kamu belum menjadi seorang istri, silakan datang menemuimu di kuil Tianmen di wilayah ilahi Sisu. Aku ingin memenuhi janji 100.000 tahun yang aku buat untukmu di alam semesta terakhir. Aku akan menunggumu kembali. Juga, aku minta maaf telah mengecewakanmu. Jika kamu memberiku kesempatan lagi, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, dan tidak pernah pergi." Bab 2402 Upacara Pernikahan, akhir buku. Waktu berlalu seperti anak panah, dan satu keping telah berlalu. Dalam 60 tahun, alam leluhur tertinggi, seperti untuk penguasa manusia surga, Tan Yun, berita mencari cucu Xuan Qi tidak hanya menyebar ke 4 dewa, tetapi bahkan iblis di lautan iblis juga tahu itu. Namun, yang membuat Tan Yun sedih adalah 60 tahun telah berlalu dan masih belum ada kabar dari cucu Xuan Qi. Dalam sekejap mata, 100 tahun lagi berlalu. Alam Dewa Sizu, Kuil Tianmen. Setelah Tan Yun membawa istri dan tunangannya kepada orang tuanya, Feng Jingru menghela nafas dan berkata, "Yuner, kamu telah mencari Xuan Qi selama 160 tahun. Jika dia masih hidup, kamu akan tahu bahwa kamu sedang mencari Xuan Qi, dia. Haruskah kamu menikahi Qian-Qian dan Sisi?" Mendengar ini, Tan Yun meminta maaf, "Ibuku, Xuan Qi menunggu 100.000 tahun untuk menunggu jawaban dari anak itu. Oleh karena itu, anak itu memutuskan bahwa terlepas dari apakah dia masih hidup, anak itu harus menunggunya 100.000 tahun. Bila lewat masa 100.000 tahun, jika belum muncul, maka anak itu akan dikawinkan." Feng Jingru menghela nafas dan tidak punya pilihan selain menyetujui Tan Yun. Waktu berlalu seperti anak panah, 99.840 tahun telah berlalu. Dalam angin dingin, Tan Yun berdiri sendirian di puncak, memandangi langit yang kosong, berteriak, 100.000 tahun, Xuan Qi,
aku telah mencarimu selama 100.000 tahun, di mana kamu? Kamu ada di mana? Setelah teriakan itu, mata Tan Yunsing dipenuhi dengan air mata kehilangan. Dia tahu bahwa dia akan kehilangan cucunya Xuan Qi selamanya. Dalam benak Tan Yun, tidak ada berita tentang Sun Xuan Qi, hanya ada 3 alasan. Yang pertama adalah bahwa Xuan Qi tidak lagi hidup. Yang kedua, dia sudah menjadi istri orang lain. Dalam kasus ketiga, dia telah melupakan dirinya sendiri dan tidak ingin ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Malam ini, Tan Yun duduk sendirian di puncak. Malam itu, para wanita Sen Subing diam-diam tidak mengganggunya. Keesokan harinya, matahari terbit-terbit. Tan Yun mendapatkan kembali suasana hatinya, sepenuhnya menyerahkan cucu Xuan Qi, menemukan Feng Jingru, dan berlutut dan berkata, bocah itu menyapa ibunya, dan bocah itu memutuskan untuk bersama Rower, Yusu, Yuyan, Xian, Qing Cheng, Qian Qian, Xixi, Bing Xuan, Yun Si sudah menikah. Feng Jingru tersenyum dari telinga ke telinga, oke, anak baik, ibu telah menunggumu terlalu lama. Ada juga anak ini Yuyan. Meskipun itu adalah istrimu dari alam semesta terakhir, ketika kamu menikahinya, kamu sudah mati. Kali ini kamu harus benar-benar menikahinya sekali. Tan Yun tersenyum dan berkata, baiklah, jika sang ibu tidak memiliki pendapat lain, anak itu akan merundingkan tanggal pernikahan dengan Si dan yang lainnya. Setelah Tan Yun pergi, dia menemukan putri-putrinya. Setelah 30 tahun konfirmasi akhir, upacara pernikahan diadakan di kuil Tianmen. Alasannya adalah 30 tahun kemudian, karena akan membutuhkan lebih dari 10 tahun bagi Tan Yun untuk menyampaikan undangan ke 4 dewa dan lautan sihir, dan akan membutuhkan setidaknya 10 tahun bagi orang yang menerima undangan untuk tiba di kuil Tianmen, waktu. Oleh karena itu, dijadwalkan selama 30 tahun. Beberapa jam kemudian, berita bahwa Tan Yun dan putrinya menikah menyebar ke seluruh kuil Tianmen, dan para pejabat senior dan murid di istana sangat gembira. Di sebuah paviliun yang indah dan unik, putri Tan Yun, Xueying, sedang berbicara dengan Bai Xi. Bai Xi adalah murid dari cucu Xuan Qi di alam semesta yang lebih rendah. Dia telah naik ke alam leluhur yang tinggi 10.000 tahun yang lalu, dan dia selalu dekat dengan Xueying sebagai saudara perempuan. Saudari Xueying. Bai Xi tersedak dan berkata, tuanku pasti sudah mati. Saudari Bai Xi, jangan menangis. Xueying menghibur, mungkin, setelah tuanmu naik ke alam leluhur tinggi, kamu meninggalkan ayahku dan bertemu cintanya, jadi kamu tidak muncul. Tidak, air mata Bai Xi menetes, saudari Xueying, saya mengenal tuanku dengan sangat baik, dan tuanku sangat mencintai ayahmu sejak alam semesta terakhir. Selama reinkarnasi ayahmu, tubuh ayahmu dimakamkan oleh tuanku di hampir setiap kehidupan. Dia mencintai dan membenci ayahmu, dan perasaan itu tak terlupakan. Ambil tuanku sebagai pribadi, bahkan jika tidak ada hasil dengan ayahmu, dia akan memilih untuk mati sendirian dan tidak akan pernah menjadi istri orang lain. Ayahmu telah mencari tuanku selama 100.000 tahun. Jika tuanku masih hidup, dia pasti akan datang kepada ayahmu. 4 musim berganti, 18 tahun telah berlalu, dan ada 12 tahun tersisa sebelum upacara pernikahan Tan Yun. Upacara pernikahan Tan Yun telah menyebar ke seluruh dunia leluhur tertinggi. Raja Iblis Agung dan leluhur Iblis Agung Zhenhai memimpin pasukan yang terdiri dari puluhan juta ras iblis elit, melintasi lautan iblis diri yang perkasa, menuju alam ilahi Sisu, bersiap untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan Tasi Yunsi. Hampir pada saat yang sama, penguasa kekuatan utama di benua timur, benua utara, dan benua selatan, terbang dalam kelompok 3 hingga 5 menuju benua barat. Tak ayal, akad akbar upacara pernikahan Tan Yun bisa dibilang paling agung sejak zaman dahulu. Bahkan para dewa yang belum menerima undangan semuanya pergi ke kuil Tianmen. Setahun kemudian, alam Dewa Nanzu, alam rahasia lembah Dewa Baihua. Gadis ini akhirnya keluar. Bai Yi tersenyum dan melangkah keluar dari menara duniawi, melirik paviliun tempat Changsun Xuan Qi ditutup, dan tersenyum diam-diam, hehe, aku bisa menyelinap pergi lagi saat tuannya tutup. Pergi keluar untuk bermain. Setelah itu, Bai Yi diam-diam berlari keluar dari lembah 100 bunga dan muncul di antara pegunungan yang megah. Dia mendengar seekor dewa monyet berambut putih, mencemooh bergumam pada dirinya sendiri, sangat mungkin bagi manusia untuk mendominasi. Menikahi 9 istri sekaligus, ini masih dalam kasus tidak menemukan cucu Xuan Qi, jika tidak, kan. Menikahi 10 orang sekaligus.
Bukankah Changsun Xuanqi tuanku? Manusia apa yang mendominasi, 9 istri apa? Bai Yi berbisik, menempel di pinggang Xiaoman dan berkata, monyet mati, apa yang kamu gumamkan? Monyet dewa berambut putih melompat turun dari pohon, Dewi Yi, kamu tidak tahu bahwa penguasa manusia Tan Yun akan mengadakan upacara pernikahan. Tan Senior, Bai Yi mengerutkan kening dan berkata diam-diam, bukankah Senior Tan yang mengukir patung batu oleh guru? Apa hubungan pernikahannya dengan tuanku? Memikirkan hal ini, Bai Yi bertanya, Senior Tan menikah, dan tuanku, oh tidak, apa hubungannya dengan cucu Xuanqi? Bai Yi mengubah mulutnya karena cucu Xuanqi mengaku bahwa dia tidak bisa memberitahu siapapun namanya. Karena itu, dalam ingatan monyet berambut putih, Tuan Bai Yi adalah penguasa lembah Baihua, dan dia tidak tahu namanya. Setelah mendengar ini, monyet berambut putih memberitahu Bai Yi tentang pencarian Tan Yun yang melelahkan untuk cucu Xuanqi selama 100.000 tahun. Setelah mendengar ini, Bai Yi mengetahui tentang urusan antara guru dan Tan Yun, dan berkata dengan cemas, cepat, kapan upacara pernikahan senior Tan akan diadakan? Ini masih 11 tahun. Wajah Bai Yi berubah drastis setelah monyet dewa berambut putih itu berkata, ups, waktu sudah terlambat, bahkan dengan kecepatan master, saya khawatir akan sulit untuk mencapai kuil Tianmen. Memikirkan hal ini, Bai Yi dengan cepat terbang ke lembah 100 bunga di mata dewa monyet yang bingung. Chapter 2403, Kembalinya Xuanqi, The Finale. Bai Yi terbang keluar paviliun Changsun Xuanqi dengan panik, berteriak, Tuan, Anda tidak ingin mundur, segera keluar. Yi, ada apa? Dengan suara tidak senang, pintu paviliun terbuka, dan Changsun Xuanqi yang cantik dan tidak mencolok dengan rok putih melangkah keluar dari paviliun. Tuan, Tan Senior telah mencarimu selama 100.000 tahun. Bai Yi terengah-engah, sekarang. Tanpa menunggu kata-kata Bai Yi, Sun Xuanqi tertua gemetar, dan matanya yang indah menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Apa yang kamu katakan? Kamu mengatakannya lagi. Bai Yi buru-buru berkata, Tuan, kami manusia mendominasi Tan Yun, dan kami telah mencari Anda selama 100.000 tahun. Senior Tan memerintahkan seluruh alam leluhur tertinggi untuk menemukanmu 100.000 tahun yang lalu. Kata-kata Senior Tan telah menyebar ke seluruh alam leluhur tertinggi. Kata-kata aslinya adalah, Xuanqi, jika Anda masih hidup, jika Anda bukan seorang istri, silakan datang menemui Anda di kuil Tianmen di wilayah ilahi Sisu. Saya ingin memenuhi perjanjian 100.000 tahun yang saya buat untuk Anda di alam semesta terakhir. Saya menunggu Anda untuk kembali. Juga, aku minta maaf telah mengecewakanmu. Jika kamu memberiku kesempatan lagi, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, dan tidak pernah pergi. Ada juga guru. Tidak hanya manusia yang tahu, tetapi bahkan monyet di luar lembah tahu bahwa Senior Tan mengambil cairan leluhur yang mengingat jiwa dan mengembalikan ingatan yang hilang di alam semesta terakhir. Tuan, murid itu baru tahu sekarang bahwa Tan Senior sangat mencintaimu. Pencariannya untukmu menyentuh para dewa. Selanjutnya, kata-kata Bai Yi, Changsun Xuanqi tidak lagi mendengarkan, tubuhnya gemetar saat ini, air mata berdeguk, dan menangis gembira, dia akhirnya mengingatku. Dia akhirnya mengingatku. Tuan, jangan kaget, ayo segera pergi ke kuil Tianmen. Bai Yi berkata dengan cemas, Senior Tan telah mencarimu selama 100.000 tahun, tanpa ada kabar darimu. Pasti kamu sudah mati, atau kamu kejam terhadapnya, jadi dia memutuskan untuk tidak mencarimu lagi, dan dia siap menikahi tunangannya. Saya pikir selama 100.000 tahun ini, Senior Tan telah menunggu Anda untuk tidak menikah dengan Xuan Yuanru dan yang lainnya. Mendengar ini, Sun Xuanqi yang tertua tidak dapat menghapus air matanya, dan berkata, kapan kamu akan menikah? Bai Yi berkata dengan jujur, 11 tahun tersisa, dan upacara pernikahan ada di kuil Tianmen di Sizu Senyu, yang jauh dari kita. Tanpa menunggu kata-kata Bai Yi, aura 9 kali lipat dari alam leluhur Dao menyembur keluar dari cucu Xuanqi, menarik Bai Yi ke udara dan terbang keluar dari lembah 100 bunga. Tahun-tahun terus mengalir, 11 tahun kemudian. 3 jam kemudian, upacara pernikahan akan dimulai. Pada saat ini, Pulau Tianmensen penuh dengan jamuan makan. Karena terlalu banyak orang yang datang untuk memberi selamat, Tan Yun untuk sementara memutuskan bahwa upacara pernikahan akan diadakan di Pulau Tianmensen di luar kuil Tianmen. Saat ini, jumlah orang yang datang untuk memberi selamat kepada mereka mencapai triliunan.
Apakah itu aliran gunung dengan puncak dan punggung bukit atau tebing? Tianmen Sendao penuh dengan lampu dan hiasan, berseri-seri dengan sukacita. Di atas pulau Tianmensen, ada gedung pencakar langit yang mengambang di layar. Gambar di layar adalah persegi yang mengambang di atas pulau Tianmensen. Para dewa di pulau Tianmensen ditemukan di layar. Di baris pertama kursi di alun-alun, ada orang tua Tan Yun, kakek, Zenhai Damosu, ayah Ouyang Qianqian, dan orang tua tunangan Tan Yun lainnya. Segera 3 jam berlalu. Seberkas cahaya naik ke langit dari alun-alun dan berubah menjadi Daokun berambut abu-abu dari langit di atas pulau Dewa Tianmen. Daokun menatap para Dewa Tianmen Sendao, dan suara itu terdengar, upacara pernikahan hari ini diselenggarakan oleh wakil penguasa istana. Wakil penguasa istana mengumumkan bahwa upacara pernikahan dimulai sekarang. Pengantin pria Tan Yun, pengantin Ji Yuyan, Suan Yuanru, Ouyang Qianqian, Feng Qingcheng, Sue Ziyan, Dongfang Yusu, Xiao Zixi, Tasi Yunxi, Xin Bingxuan. Su, Ho, mengikuti kata-kata Daokun, para murid yang mengelilingi Pulau Tianmen, memegang pedang ilahi, menunjuk ke langit, kumpulan cahaya pedang terang dengan atribut yang berbeda, seperti kembang api yang naik ke langit, sangat indah. Ketika aliran cahaya pedang naik ke langit, Tan Yun, mengenakan jas pengantin pria dan 9 wanita mengenakan gaun pengantin dengan jilbab, berdiri berdampingan di alun-alun, menghadap Feng Jingru, Zenhai Damosu, dan lainnya di kursi. Pergi. Wajah tampan Tan Yun dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terbendung, dan 9 wanita berhijab juga mengungkapkan senyum bahagia dari lubuk hati mereka. Di hati 9 wanita, sudah berapa lama mereka mengikuti Tan Yun, mereka tidak ingat. Pada saat ini, 9 wanita berlama-lama di pikiran mereka, dan adegan dari kenalan hingga cinta dengan Tan Yun, tanpa sadar, mereka tertawa dan menangis. Tan Yun dan 9 wanita berjalan 100 langkah, dan ketika mereka datang ke Feng Jingru dan yang lainnya, suara Daokun terdengar keras lagi, waktunya telah tiba. Mendengar ini, Tan Yun dan ke-9 putrinya berdiri saling berhadapan, dan langsung berlutut. Daokun tersenyum dan berkata, mempelai pria, mempelai wanita, sembahlah langit dan bumi. Ketika Tan Yun dan 9 putri Suan Yuanru hendak menundukkan kepala mereka dan menyembah langit dan bumi, tiba-tiba, di langit yang jauh, sebuah suara wanita yang cemas dan menyenangkan terdengar, tunggu sebentar, kita tidak bisa menyembah langit dan bumi sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, para dewa di Tianmen Sendao mengikuti pamor mereka, tetapi mereka melihat seorang gadis muda mengendarai Senzu menuju Tianmen Sendao. Gadis itu bukan orang lain tapi Bai Yiyi. Melihat Bai Yiyi, para dewa di Pulau Dewa Tianmen segera meledak. Di mana gadis kecil itu berani menghancurkan upacara pernikahan tuan kita, saya pikir Anda tidak sabar. Itu benar, mengerikan. Tan Yun, yang sedang berlutut di tanah, juga tampak tidak senang ketika api para dewa naik. Ketika Tan Yun berdiri dengan ekspresi muram, Bai Yiyi telah menguasai Senzu dan mendarat di alun-alun. Tan Yun menatap Bai Yiyi dengan ekspresi dingin dan menakutkan, jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, kamu akan mati dengan menyedihkan. Senior Tan, tolong tenangkan amarahmu. Bai Yiyi Cheng berlutut di Senzu dalam ketakutan. Katakan, mengapa kamu mengganggu upacara pernikahan? Tan Yun mencoba yang terbaik untuk menahan amarah di hatinya dan hampir meledak di tempat. Kembalilah ke Senior Tan, tuanku. Tidak menunggu kata-kata Bai Yiyi, ada suara alam dengan pemikiran yang mendalam di ruang pelatihan Senzu. Tan Yun, Yiyi mengganggu pernikahanmu karena aku. Upacara. Mendengar ini, Tan Yunjian mengerutkan kening, dan suaranya tampak familiar, tetapi untuk beberapa saat, dia tidak dapat mengingat di mana dia mendengarnya. Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, adegan berikutnya tidak hanya mengejutkannya, tetapi juga mengejutkan semua orang yang hadir. Namun melihat seorang wanita langsing mengenakan gaun pengantin dengan jilbab, melangkah keluar dari ruang pelatihan selangkah demi selangkah. Segera, Bai Yiyi bangkit, membantu wanita dalam gaun pengantin, terbang dari Senzu, dan berjalan perlahan menuju Tan Yun. Samar-samar Tan Yun dapat melihat bahwa setiap kali pengantin wanita tak dikenal itu melangkah, air mata jatuh ke tanah, memercikkan air mata. Anda, Tan Yun mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Sen Subing, Tang Mengki dan yang lainnya di kursi juga tidak diketahui, jadi saya tidak tahu siapa wanita ini. Mungkinkah kamu adalah Suan Qi? Sen Subing tiba-tiba berdiri,
matanya yang indah menunjukkan kegembiraan dan antisipasi yang tak terbendung. Mendengar ini, ketika Tan Yun tiba-tiba bersemangat dan gelisah, Sun Xuanqi yang tertua perlahan menoleh dan berkata dengan nada lama, Raja Ruang dan Waktu, jangan datang ke sini tanpa membahayakan. Setelah itu, Sun Xuanqi yang tertua perlahan-lahan melepas jilbabnya, air mata menetes dan menatap Tan Yun, tersedak dan berkata, alam semesta terakhir, aku menunggumu selama 100.000 tahun, kehidupan ini, aku telah menunggumu untuk lebih dari 10 juta tahun. Tan Yun, aku bertanya padamu, apakah kamu ingin menikah denganku? Melihat cucu Xuanqi, pada saat ini, Tan Yun tidak bisa menahan tangis seperti anak kecil. Setetes air mata kegembiraan jatuh dari mata Tan Yun, aku rela, dan Tan Yun rela. Wow, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul di depan Chang Sun Xuanqi seketika. Matanya kabur dengan air mata, saya pikir Anda pergi, tahukah Anda? Saya telah memikirkan Anda setiap hari selama 100.000 tahun ini. Tan Yun tiba-tiba memeluk cucu Xuanqi ke dalam pelukannya dan mencium bibirnya yang merah terang. Chang Sun Xuanqi mengepakkan bulu matanya yang panjang, menutup matanya yang berlinang air mata, dan memeluk dan mencium Tan Yun untuk waktu yang lama. Melihat adegan sepasang kekasih akhirnya menikah, sebagian besar orang yang hadir tidak tahu kapan mata mereka basah. Pada saat ini, Dao Kun menyeka air mata dari sudut matanya. Dia melihat waktu dan berkata, Yuner, upacara pernikahan akan segera berlalu. Tan Yun masih mencium cucu Xuanqi, melepaskan kesadaran ilahinya, menyelimuti seluruh pulau ilahi Tianmen, dan berkata dengan keras, selama Xuanqi kembali, di hatiku, Yuyan dan Rower, setiap saat akan menjadi hari yang baik. Setelah beberapa saat, suara Dao Kun terdengar di pulau Tianmensen. Mempelai pria dan 10 mempelai wanita menyembah langit dan bumi. Pemujaan kedua Gaotang. 8 tahun kemudian, di kuil Tianmen, Feng Jingru dan Tan Feng dengan enggan membawa 3 cucu perempuan dan 6 cucu mereka untuk menikmati kebahagiaan keluarga. Akhir buku.